Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan sebuah alat yang sangat penting sekali buat keluarga kita, yaitu gas yang biasanya kita pergunakan untuk memasak atau mungkin untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya kehabisan gas di waktu yang tidak tepat. Mungkin pas malam hari, subuh, atau mungkin pas kebetulan tokonya tidak buka, atau mungkin tokonya sudah tidak menjual gas LPG lagi. Dan akhir-akhir ini memang sangat susah sekali untuk mendapatkan gas LPG seperti ini teman-teman. Jadi mungkin karena pembatasan atau mungkin karena memang langka atau banyak penimbunan di mana-mana, sehingga kita sangat susah sekali untuk mendapatkan gas LPG seperti ini. Padahal ini adalah salah satu alat yang berperan penting sekali buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu fungsinya untuk memasak atau mungkin untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengantisipasi supaya kita bisa memasak lagi tanpa harus menggunakan gas. Jadi ketika kita kehabisan gas atau memang kita sudah tidak mendapatkan gas, jangan bingung ya teman-teman. Di sini saya akan membuat sebuah alat yang bisa kita pergunakan untuk memasak dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, dan tentunya ini modalnya sangat minim sekali, bisa dibilang modal 0 rupiah saja. Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan alatnya, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita sediakan botol bekas ya. Untuk botol bekasnya saya menggunakan ukuran kecil, nanti bebas saja bisa menggunakan ukuran yang besar. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Biasanya di rumah sudah ada ya, jadi kita sudah sedia, jadi tidak harus menggunakan modal teman-teman. Ini adalah garam, bisa menggunakan garam yang halus atau bisa menggunakan garam yang kasar juga. Nah, untuk cara penggunaannya ini kita buka, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Untuk takarannya saya menggunakan kurang lebih sekitar 1 sendok. Kemudian kita siapkan bahan selanjutnya yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah oli bekas. Buat teman-teman yang tidak punya bisa minta ke bengkel-bengkel terdekat dari rumah kita ya. Karena ini saya juga minta, jadi ini gratis teman-teman. Ini kita masukkan ke bagian botol yang sudah kita isi garam. Untuk kebutuhannya, untuk perbandingannya kurang lebih 1:3 ya. Nah, seperti ini. Jadi lebih banyak oli bekasnya teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya, ini tinggal kita kocok-kocok saja sampai dia bercampur. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan wadah teman-teman. Untuk wadahnya saya menggunakan wadah yang benar-benar wadah bekas ya. Ini adalah tutup kaleng bekas. Teman-teman bisa menggunakan bahan yang lain. Yang penting bahannya itu tahan dengan api teman-teman. Di sini saya menggunakan tutup bekas cat dan juga tutup toples dari seng ya, seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan lagi bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu tisu teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi dua cara sederhana yang bisa kita pergunakan untuk mengantisipasi ketika kita tidak bisa memasak. Ini tisunya kita taruh ke bagian wadah yang sudah kita sediakan. Di sini saya menggunakan 3 tisu teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Bahan yang pertama tadi adalah bahan yang sudah kita modifikasi, yaitu oli dan juga garam. Jadi fungsi garam di sini supaya nanti ketika kita bakar, ini nanti sebagai bahan bakarnya. Jadi ketika kita bakar, bau olinya itu tidak terlalu menyengat teman-teman. Nah, ini tinggal kita taruh saja ke bagian salah satu alat yang akan kita pergunakan. Oke, sudah selesai. Jadi untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Nah, untuk tisu ini fungsinya ketika ditaruh di sebelah sini supaya sebagai media ya teman-teman. Nah, untuk bahan kedua, di sini saya menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah juga, yaitu minyak jelantah. Ini juga bisa kita pergunakan sebagai alternatif bahan bakar ketika kita kehabisan gas. Kita taruh ke sebelah sini. Nah, setelah meresap semuanya kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, langsung saja kita uji coba teman-teman. Di sini sudah saya sediakan 2 buah paving. Kemudian untuk penyangganya kita bisa menggunakan penyangga kompor seperti ini. Di bagian sebelah sini ukurannya sudah
sangat pas sekali. Kemudian di sebelah sini juga saya tambahkan penyangga kompor seperti ini. Jadi dua-duanya akan kita uji coba semuanya. Yang satu saya pergunakan untuk memasak air ya. Ini air dingin ya teman-teman, bukan air panas, air dingin. Kita uji coba ke bagian sebelah sini. Kemudian yang satu saya pergunakan untuk menggoreng telur ya. Kita langsung saja hidupkan terlebih dahulu apinya. Oke, kita tunggu sampai bagian minyaknya panas dan juga bagian airnya mendidih terlebih dahulu teman-teman. Bisa terlihat teman-teman, apinya masih sangat besar sekali ya. Tinggal kita tunggu di bagian airnya mendidih terlebih dahulu teman-teman. Sudah lumayan panas, airnya juga lumayan banyak teman-teman. Nah, kalau untuk cara mematikannya sangat mudah sekali teman-teman. Di sini kita siapkan kain setengah basah. Ini saya menggunakan topi ya, karena tidak ada kain. Jadi kita basahi setengah saja, maksudnya tidak usah terlalu basah. Kemudian kita ambil bagian penyangganya, dan bagian ininya tinggal kita tutup saja seperti ini. Sudah mati, dan ini bisa kita pergunakan kembali nanti ketika dalam keadaan darurat. Nah, seperti itu teman-teman. Ini masih bisa kita hidupkan ya. Kita uji coba sebelah sini. Bisa terlihat ini masih hidup teman-teman. Jadi untuk mematikannya tinggal kita tutup dengan menggunakan kain setengah basah ya. Bisa kita simpan, kemudian kita pergunakan ketika kita butuh saja. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.